Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami rindu lagi belajar firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kami di hari yang baru ini. Kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kita akan ikuti pelajaran kita pada hari ini yang ditulis oleh Ed Christian. Judul renungan firman Tuhan adalah Rencana Latihan Ahli Terapi Fisik Hebat. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang yang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 dan 13. Beberapa tahun lalu punggung saya sakit, saya tidak bisa berdiri, duduk, atau berbaring miring selama lebih dari beberapa detik tanpa rasa sakit yang hebat. Nah, satu-satunya posisi yang nyaman adalah telentang, mengembang di atas narkotika. Dokter di klinik nyeri menyuntikkan kortison ke tulang belakang saya. Nah, kiropraktor memperbaiki tulang belakang saya, dan para tua-tua mengurapi saya. Tidak ada efek nyata yang terlihat. Saya takut saya tidak akan pernah berdiri atau bahkan duduk lagi. Saat istri saya membawa saya ke ruang dokter, dia membawakan palet busa untuk saya. Saya berbaring di lantai ruangan tunggu seperti pria di kolam Bethesda, menunggu malaikat untuk menggetarkan air. Akhirnya, setelah 6 minggu, saya pergi ke dokter bedah saraf. Dia berkata, berdiri di atas kaki dirimu dan bangkitlah. Otak saya berkata, saya akan melakukannya. Tetapi tubuh tidak merespons. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Dokter bedah berkata, jika Anda bersedia, saya akan mengoperasinya besok. Saya bersedia, kata saya. Operasi ini membuat saya takut. Tetapi itu tidaklah lebih buruk daripada keadaan saya yang sekarang. Saat saya terbangun, nyeri saraf skiatika sudah hilang. Keesokan paginya saya duduk untuk sarapan, lalu perlahan berjalan melewati aula rumah sakit memuji Tuhan. Tetapi saya tidak berlari dan melompat. Itu membutuhkan waktu. Beberapa bulan pertama melatih otot mati rasa, menunggu saraf pulih. Dalam kehidupan rohani kita tidaklah cukup hanya tunduk pada pisau ahli bedah yang hebat. Kita juga membutuhkan bimbingan dari ahli terapi fisik yang agung. Nah, dia memberi kita latihan yang menguatkan kita. Dia meminta kita untuk datang, Matius 11 ayat 28. Dia menyuruh kita pergi, Matius 28 ayat 18-20. Dia memberi kita tantangan, 1 Korintus 10 ayat 13. Dia meminta kita untuk ikut, Matius 4 ayat 19. Latihannya progresif, membangun kita tanpa membuat kita patah semangat. Filipi 4 ayat 13, Ibrani 12 ayat 1-13. Almarhum nenek saya menjalani penggantian kedua lututnya yang menderita rematik. Dia segera berjalan 1 mil sehari, lebih banyak daripada yang bisa dia jalani selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak melanjutkan latihan membungkuk dan meregangkannya. Karena itu terasa sakit. Jaringan rusak terjadi di persendiannya. Segera dia tidak bisa berjalan lebih dari beberapa meter, dan rasa sakitnya kembali lagi. Nah, secara rohani, banyak di antara kita yang mengalami kondisi serupa. Tuhan, latihan rohani apakah yang Engkau ingin saya lakukan hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami meminta untuk datang terus kepada Tuhan. Biar kiranya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di saat kami menghadapi tantangan, kami kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan ikut Tuhan. Ikut Tuhan, memiliki semangat, dan membuat kami tetap maju di dalam Tuhan. Diberkatilah kami semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini, dalam tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami, baik kami secara pribadi maupun keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan yakinlah kami bahwa hari ini menjadi hari berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.